Renungan Kefas, buta di dalam agama. Yohanes 9 ayat 3 mengatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Menurut Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, Yesus membuat banyak tanda mujizat. Dari semua tanda mujizat ini, penulis hanya memilih 9 tanda mujizat. Karena itu, tanda-tanda mujizat ini seharusnya sangat bermakna dan urutan penyajian mereka juga sangat bermakna. Dalam kelompok peristiwa yang terakhir, dosa diletakkan di tempat pertama di antara perkara-perkara negatif lainnya. Karena dosa merupakan asal kebutaan dan kematian, kebutaan berasal dari dosa, dan kematian merupakan akhir dari dosa. Dalam berita ini, kita akan membahas masalah kebutaan. Dalam Yohanes 9 ayat 1-2, murid-murid bertanya mengenai dosa siapakah yang membuat seseorang terlahir buta. Pertanyaan ini diajukan oleh murid-murid sesuai dengan pengetahuan keagamaan mereka. Mereka mengira bahwa kebutaan pasti disebabkan oleh dosa orang itu atau dosa orang tuanya. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan dalam Yohanes 4 ayat 20-25 dan pasal 8 ayat 3-5, yaitu tentang benar atau salah. Milik pohon pengetahuan, hasilnya adalah kematian. Tetapi jawaban Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 3 memalingkan mereka kepada dirinya sebagai pohon hayat. Hasilnya adalah hayat. Kita telah nampak bahwa dalam Injil Yohanes, Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dengan ya atau tidak, benar atau salah. Ini karena Injil Yohanes adalah kitab hayat, bukan buku pengetahuan perihal baik atau jahat. Sobat Kefas, mengapa Tuhan tidak pernah menjawab dengan ya atau tidak? Karena jawaban ya atau tidak berasal dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Baik dan jahat sama dengan ya atau tidak. Dalam Injil ini, Tuhan datang kepada kita sebagai pohon hayat. Pohon hayat adalah Allah sebagai hayat kita. Tuhan tidak menggunakan kata ya atau tidak sebagai jawaban, melainkan menunjukkan Allah sebagai pohon hayat. Jawaban Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 3 membawa murid-muridnya secara langsung kepada Allah, yaitu membawa mereka kepada pohon hayat. Pada saat itu, murid-murid masih sangat agamawi. Mereka dipenuhi oleh konsepsi-konsepsi keagamaan mereka, milik pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Tuhan berulang-ulang mencoba untuk memalingkan mereka dari pohon pengetahuan kepada pohon hayat. Khusus untuk hal ini, murid-murid berada di bawah pelatihan Tuhan selama 3,5 tahun. Namun ketika waktu itu telah lewat, satu di antara murid-murid masih belum sama sekali terlepas dari konsepsi-konsepsi agama. Terang hari ini yang pertama, Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan orang-orang dengan ya atau tidak. Ia selalu memalingkan mereka kepada Allah, Sang Pohon Hayat. Yang kedua, ketika kita masih sebagai orang-orang berdosa, kita kehilangan penglihatan kita dan tidak dapat melihat apapun. Kebutaan kita disebabkan oleh alamiah kita yang berdosa. Doa hari ini, berdoa mohon Tuhan menjaga kita agar jangan dengan sombong berkata bahwa kita dapat melihat. Mohon Tuhan menyingkapkan setiap kebutaan sehingga mata kita dapat melihat dengan jelas. Amin.